Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrif lana sudurana wa yassir lana umurana wa umral muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darin amin. Laqad babun fin nafli min az-zahabi wal fiddati, bab tentang rampasan perang dari emas, perak, wa min awwali magnam, min awwali magnamin, dari awal rampasan perang atau rampasan perang yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abu Shalih Mahmud ibnu Musa qala akhbarana Abu Ishaq al-Fazari an Asim bin Kulayb an Abi Juwayriyah al-Jarmi qala asabtu bi ardi Rum jaratan hamra fiha dananiru fi imrati Muawiyah wa alaina rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Sulaim yuqalu lahu Ma'nun Yazid فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نخلى إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيته. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Juwayriyah al-Jarmi, beliau katakan, aku dapatkan di negeri Rumawi jarrah, semua wadah yang terbuat dari tanah liat, namanya jarrah. Hamra, berwarna merah, di dalamnya ada dinar, katakanlah celengan. Bi imraati Muawiyah, di zaman kepemimpinan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa alaina, di atas kami, maksud atas kami, pemimpin kami, amir pasukan kami, salah seorang sahabat Nabi SAW dari Bani Sulaim. Yuqalu lahu, dikatakan nama beliau namanya Ma'nu bin Yazid. Fa'ataitu biha, aku bawa, aku datangkan kepadanya Sayyidina Ma'nu dengannya kendi nanti ini dikira isinya air, dengan jarrah. Faqasamaha bainal muslimin, lalu beliau membaginya antara kaum muslimin. Wa atani minha, beliau memberikan kepadaku darinya jarrah seperti yang beliau berikan kepada seseorang dari mereka, jadi bagi sama. Kemudian beliau berkata, laula anni sami'tu Rasulullah, jikalau bukan sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nafra ila ba'dal khumus, tidak ada rampasan kecuali setelah dikeluarkan seperlimanya. Tidak ada, artinya tidak boleh dibagi rampasan perang kecuali setelah dikeluarkan seperlimanya. Kalau bukan karena hadis ini, la a'taituka, sungguh aku berikan kepadamu semuanya. Summa akhadha ya'ridu alayya min nasibihi, kemudian beliau menawarkan di atasku dari jatahnya. Ini kalau mau nambah jatah saya berikan sama kamu. Pak abaitu, saya pun tidak mau menerimanya. Nah, la nafa illa ba'dal khumus, ini termasuk nas yang tidak bisa dipahami kecuali bergantung kepada kalimat yang ditakdirkan. Pembahasan usul fiqh, la nafla illa ba'dal khumus, ini termasuk hadis atau dalil yang tidak bisa dipahami kecuali kepada lafaz yang ditakdirkan. Nah, dalil seperti itu namanya hadis yang seperti ini masuk kategori dalilul khitab.
Nah, ada fahwal khitab, ada dalilul khitab. Ini termasuk dalilul khitab, karena tidak bisa dipahami kecuali dengan ditakdirkan. Maka takdirnya adalah la nafla. Apa takdirnya? La nafla atau la nafla maksuman, tidak ada rampasan yang boleh dibagi kecuali setelah dikeluarkan seperlimanya jatah 5 orang. Hadis Misalnya kau dapat hadatsana Hanan an Ibn al-Mubarak an Abi Awana an Sayyidina Asim bin Qulaib bin isnadihi wa ma'nahu. Ma'nahu hadisnya sama, mafhumnya sama tapi redaksinya berbeda, maka ditulis dengan wa makna. Tapi lafaz sama maka tulisnya mithlah. Babun fil imami, bab tentang imam yastaksiru, mengutamakan dirinya bisyai'in, dengan sesuatu dari harta rampasan, li nafsi, untuk dirinya. Bolehkah imam memperlakukan dirinya istimewa dengan rampasan perang? Hadis وبسند كمل قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمار بن عبسة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلى الخمس والخمس مردود فيكم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Salam al-Aswad, kata beliau, aku pernah mendengar Ammar bin Abbasah radhiyallahu anhu berkata, telah salat mengimami kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ba'ir dari rampasan perang. Menghadap ke Ba'ir artinya onta dijadikan sutratul musalli. Falamma sallama, takala Nabi salam, akhadha, mengambil ia Nabi, wabaroh, satu lembar bulu, min jambil ba'ir, dari punggung onta tersebut atau dari sisi onta tersebut. Kemudian Nabi bersabda, wala yahillu li, tidak halal bagiku, min ghanaimikum, dari harta rampasan kalian, harta rampasan perang kalian, seperti ini. Selembar bulu pun tidak boleh saya gunakan, kecuali 1/5 boleh saya ambil. Yang 1/5 itu pun dikembalikan kepada kalian. Yang diambil Rasul hanya 1/5 dari 1/5. 4/5 kembali kepada Bani Hashim, Bani Muttalib, fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil. Babun fil wafa bil ahdi, bab menepati janji. Misalnya kemudian hadasana Abdullah bin Maslamah al-Qanabi al-Malik an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ghadir yunsabu lahu liwa'un yawmal qiyamah fayuqalu hadhihi ghadratu wa fulan bin fulan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ghadir, orang yang curang, sungguh ditegakkan baginya sebuah bendera pada hari kiamat, maka akan dikatakan orang, inilah penipuan fulan bin fulan, ini penipuan fulan bin fulan. Apa makna ghadir? Ghadir artinya seseorang kita ajak damai, setelah damai menyerah, kita tangkap, kita bunuh, itu namanya ghadir. Lebih mudah dipahami oleh rakyat Indonesia seperti sistem damai Belanda. Nah, damai berunding, ketika berunding ditangkap Tuanku Imam Bonjol. Nah, katanya berunding, tangkap Cut Nyak-Din. Nah, ini berunding yang seperti itu yang berakhir kepada kecurangan, ini namanya ghadir. Nah, di dalam perperang tidak boleh ghadir. Kalau katakan perang-perang, kalau damai-damai, tidak boleh sedang damai buat perperangan. Atau untuk internasional, yaitu seperti damainya Israel, itu namanya ghadir. Babun fil imami yustajannu bihi fil Uhud.
Yustajannu artinya bina majhul, bab tentang imam. Yustajannu bihi, apa mana yustajannu? Artikan dulu, baca dulu hadis ini. وبسندكم إليه قال حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Zinad dari Sayyidina A'raj dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junnah. Sesungguhnya imam itu adalah perisai, yuqatalu bihi, yang akan diperangi dengannya imam. Jadi yustajannu dijadikan perisai. Tentang seorang imam dijadikan perisai dengannya imam dalam perjanjian. Nah, Nabi bersabda, imam itu adalah perisai, diperangi dengannya imam. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع رضي الله عنه أخبره قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرود ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. Nah, jadi imam itu tidak boleh dijadikan sebagai perisai pengamanan. Artinya kita tangkap seorang imam misalnya, kemudian kita jadikan sandera. Itu bisa maknanya seperti itu. Di sini diriwayatkan dari Sayyidina Abu Rafi', kata beliau, ba'asani, telah mengutus akan aku oleh Quraisy bertemu dengan Nabi SAW. Maka tatkala aku lihat Rasul, asalnya Abu Rafi' ini di Makkah, kemudian datang ke Madinah sebagai utusan Quraisy. Ketika sampai di Madinah, kata beliau, tatkala aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanamkan ke dalam hatiku Islam. Pengen masuk Islam pas nampak Nabi. Aku katakan, ya Rasulullah, inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah, la arji'u ilaihim abada. Aku tidak akan kembali kepada mereka selama-lamanya. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini la akhisu bil ahdi. Aku tidak mau merusak perjanjian. Aku tidak mau merusak perjanjian. Karena perjanjiannya adalah kalau ada orang Makkah mau masuk Islam, itu kalau pergi ke Madinah harus dikembalikan ke kota Makkah. Enggak boleh ditahan di Madinah. Dan aku tidak mau menahan sebuah utusan. Akan tetapi kembalilah kamu, disuruh pulang ke Makkah. Fa in kana fi nafsika alladhi fi nafsikal an, maka jika ada di dalam dirimu sesuatu yang ada di dalam dirimu sekarang, kalau ada di dalam dirimu nanti ketika sudah sampai di Makkah, sesuatu yang ada dalam dirimu sekarang yaitu kebenaran Islam, kembalilah ke sini. Kata Sayyidina Abu Rafi', fazahabtu, aku pun pulang ke Makkah, sampaikan janji, tunaikan janji kepada Quraisy. Kemudian aku datangi Nabi SAW, kemudian aku masuk Islam. Jadi Abu Rafi' ini, beliau adalah orang Kibti. Dia orang Mesir, suku Kibti. Nah, haza kana fi zalika zaman, ini ada ia pada demikian zaman. Adapun pada hari ini, fala yasluh, maka tidak boleh menisbahkan kepada budak ta'ziman lisanil sahabat.
karena mengagungkan daripada sahabat. Saat itu boleh dikatakan Kibti, karena ketika itu beliau adalah budak sahaya. Tapi ketika beliau sudah meninggal dunia, kita tidak boleh mengatakan lagi Sayyidina Abu Rafi' al-Kibti, karena nisbah Kibti maknanya budak yang diambil dari Mesir. Nah, jadi kata Imam Abu Daud itu berlaku nisbah al-Kibti di saat beliau hidup. Kalau hari ini tidak boleh lagi disebutkan. Babul fil imami yakunu bainahu wa bainal adu ahdun fayasiru ilaih. Bab tentang imam yang ada di antaranya imam dan di antara musuh perjanjian, maka berangkat ia imam kepadanya musuh. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي الفضل عن سليم بن عامر رجل من حميار قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برزون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا أمر بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية. Naam. Dari Sulaim bin Amir, beliau salah seorang laki-laki dari Bani Himyar. Himyar itu satu suku di Arab yang mereka mengganti alif lam dengan mim. Qala, terjadi antara Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan di antara Romawi perjanjian. Wa kana yasiru nahwa biladihim, adalah Sayyidina Muawiyah melakukan perjalanan ke arah negeri mereka Romawi. Hatta idzan qadal ahdu wazahum, sehingga apabila telah selesai perjanjian, niscaya memerangi ia Sayyidina Muawiyah akan mereka. Misalnya begini, ada Sayyidina Muawiyah melakukan perdamaian, janji perdamaian dengan Romawi, kira-kira 3 hari lagi perjanjian itu habis. Maka Sayyidina Muawiyah membawa pasukan mendekati Romawi. Kira-kira nanti detik-detik habis perjanjian langsung diserang. Habisnya jam 12, serang jam 12. Habisnya jam 6 pagi, serang jam 6 pagi. Itu rencana beliau. Faja'a rajulun ala farasin, datanglah seorang laki-laki menunggangi kuda atau birzaun. Birzaun apa itu birzaun? Qala at-tibbi murad bil faris huna al-arabi. Birzan Turki. Nah, Birzan itu bahasa Turki maksudnya. Datang seorang laki-laki menunggangi kuda atau birzaun dengan bahasa Turki. Wa huwa yaqul, laki-laki itu bilang Allahu akbar, Allahu akbar, wafa'an la ghadar. Harus menepati janji, tidak boleh curang. Harus menepati janji, tidak boleh menggagalkan perjanjian. Panazaru, mereka lihat siapa yang ngomong begitu. Ternyata adalah Sayyidina Ammar bin Abbasah. Farsala ilaihi, mengirim utusan kepadanya Sayyidina Abbasah oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Fasa'alahu, bertanya ia utusan kepada Sayyidina Abbasah. Faqala, berkata Sayyidina Abbasah, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana bainahu wa baina qaumin ahdun, siapa saja yang ada di antaranya dan di antara kaum itu perjanjian damai, fala yasuddu uqdatan, maka dia tidak boleh mempererat sebuah perjanjian dan tidak juga boleh melepaskannya janji sehingga habis masanya perjanjian. Au yambida ilaihim ala sawa, atau dia kembalikan kepada mereka kaum secara sama,
yaitu secara sama ketika memulainya, sama ketika mengembalikannya. Misalnya Islam sudah kuat tapi terlanjur berjanji dengan negara kafir, ada 5 tahun lagi misalnya, gak sabaran untuk mengajak Islam, untuk melakukan perang kalau tidak terima Islam. Kita datang ke situ, duduk lagi secara bersama, bahasanya kami ingin membatalkan perjanjian yang sudah dibuat. Nah, kembalilah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan tidak jadi melakukan penyerangan ke Romawi karena masih ada perjanjian damai. Nah, kitab saya kosong. Nah, coba baca judulnya. Babu fil wafa'i lil muahidi wa hurmati dhimmati. Bab menepati janji bagi muahad dan muahid. Muahad yaitu orang kafir yang mendapatkan perjanjian damai, kemudian wa hurmati dhimmatihi, dan menghormati zimmahnya. Hadis وبسند قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن ابيه عن سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. Siapa saja yang membunuh kafir muahad fi ghairi pada selain apa tadi? Kunhihi. Pada selain kunhihi. Mana cara melihatnya? Coba lihat di bawah terjemahnya. Apa? Waktunya. Nah, siapa saja yang membunuh kafir muahad pada bukan waktunya, terus haramallahu alaihi jannah, niscaya mengharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya akan surga. Jadi tidak boleh membunuh kafir muahad. Kafir muahad yang kita janji damai, misalnya Quraisy dengan Madinah di zaman Hudaybiyah, kemudian gencatan senjata antara kita Indonesia misalnya di negara tertentu, itu disebut dengan muahad. Nah, hadis babu fil rusul. Babu fil rusul, utusan-utusan. Habisana dikomilai qala hadatsana Muhammad bin Amri Ar-Razi qala hadatsana Salamah yakni Ibn al-Fadli an Muhammad ibn Ishaq qala kana Musailamatu kataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa qad haddatsani Muhammad ibn Ishaq an shaykhin min Ashja'a yuqalu lahu Sa'd bin Tariq an Salamah ibn Nu'aim ibn Mas'ud Al-Ashja'i an Nabihi Nu'aim qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula lahuma hina qara'a kitaba Musailimah ma taqulani antuma qala naqulu kama qala ama wallahi laula anna rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakuma. Nah, coba ulang. Sesungguhnya Musailamah telah menulis surat. Qala wa qad haddatsani Muhammad bin Ishaq. Mengumpulkan hadis kepada oleh Muhammad bin Ishaq An Syekh min Ashja' dari seorang tua suku Ashja'. Yaqul lahu Sa'd bin Tariq. Namanya Sayyidina Sa'd bin Tariq. An Salamah bin Nu'aim bin Mas'ud. Dari Sayyidina Salamah bin Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu an. Al-Ashja'i. An abihi Nu'aim. Dari bapaknya Sayyidina Nu'aim. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahumā. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda kepada keduanya. Duanya siapa? Keduanya siapa? Siapa yang belakang dua orang?
Nah, terus oke. Qara'a kitab Musailamah. Qara'a. Hina qara'a kitab Musailamah. Nah, ketika Nabi membaca surat Musailamah Musailamatul Kadzdzab, Ma taqulani antuma? apa yang kalian berdua katakan? Qala berkata kedua-duanya, naqulu kama qala. kami katakan seperti dikatakan Musailamatul Kadzdzab. Qala Berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi adapun demi Allah Subhanahu wa taala, laula anna rusula jikalau bukan sesungguhnya para utusan la tuqtalu tidak boleh dibunuh, la darabtu anaquma. sungguh aku penggal kepala atau leher kalian berdua. Jadi ada dua orang utusan dari Musailamatul Kadzdzab menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mungkin pengakuan dia sebagai nabi, atau dia buat perjanjian dengan Nabi, kalau kamu meninggal saya melanjutkan kenabian. Tahu bagaimana isi suratnya? Sehingga Nabi sabdakan, kalian berdua sebagai pembawa surat, apa pendapat kalian? Kata dia, seperti Musailamatul Kadzdzab. Nah, kalau Nabi katakan, kalau bukan utusan itu dilarang dibunuh, aku sudah bunuh kalian. Tapi utusan tidak boleh dibunuh. Itu mana babul firusul, bab tentang utusan, artinya tidak boleh membunuh utusan. Hadis Wabisanani kamilah qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Habitha bin Mudarrib annahu ata Abdullah wa qala ma baini wa baina ahadin minal Arab hinatun wa inni marartu bi masjidin li Bani Hanifah fa idahum yu'minuna bi Musailamah fa arsala ilaihim Abdullah faji'a bihim fastatabahum Ghayra ibn Nawahah. Qala lahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula annaka rasulun ladarabtu unuqa fa anta al-yawm lasta bi rasul fa amara Qarazah ibn Ka'bin fa daraba unuqahu fi suq thumma qala man arada an yanzura ila ibn Nawaha qatilan bi suq. Nah, baca lagi, masih belum ada di sini. An Harithah bin Mudarrib annahu ata Abdullah, Sesungguhnya beliau telah mendatangi Sayyidina Abdullah. faqala ma baini wa baina ahadin minal Arab hinatun. Ma baini, tidak ada antaraku dan di antara Arab itu hila. Hina. Ha? Hina. Hina. Hinatun. Hinatun. Apa arti hinatun? Adawah, permusuhan. Nah, terus Wa inni marartu bi masjidin li Bani Hanifah. sesungguhnya aku sungguh lewat dengan masjid Bani Hanifah, itu orang-orangnya Musailamatul Kadzdzab. Fa idahum yu'minu bi Musailamah. Ternyata mereka beriman dengan Musailamatul Kadzdzab. Fa arsala ilaihim Abdullah. Maka mengirim kepada mereka oleh Abdullah. Mengirim Abdullah. Maka mengirim kepada mereka oleh Sayyidina Abdullah. Faji'a bihim Lalu didatangkanlah mereka, fastatabahum minta taubat, menyuruh bertobat ya Sayyidina Abdullah akan mereka, Ghayra ibn Nawahah. kecuali Ibn Nawahah. Nawahah enggak mau bertobat, tetap aja beriman dengan Musailamatul Kadzdzab. Qala lahu, Berkata Sayyidina Abdullah kepada Ibn Nawahah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, laula annaka rasulun jikalau bukan kamu sebagai utusan, ladarabtu unuqaka sungguh aku penggal lehermu. fa antal yawm lasta bi rasulin. Maka kamu hari ini bukan lagi utusan. Fa amara Qarazah ibn Ka'bin Maka Sayyidina Abdullah memerintahkan Qarazah bin Ka'ab, fa daraba unuqahu fi suq. lalu dia memenggal kepala Ibn Rawaha di pasar. Tsumma qala Kemudian beliau berkata, man arada an yanzura ila ibn Nawahah siapa yang pengen melihat kepada Ibn Nawahah qatilan bi suq keadaan terbunuh di pasar,
Siapa melihat Abdul Nurhaq pengen terbunuh di pasar, silakan datang ke situ. Dia sudah dipenggal kepalanya. Nah, jadi utusan nggak boleh dibunuh, tapi kalau sudah selesai misinya. Babun fi amanil mar'ah, bab tentang perlindungan yang diberikan oleh seorang wanita. Bolehkah wanita memberikan jaminan keamanan kepada seorang non muslim? Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Iyad bin Ubayd bin Abdullah an Makhramah bin Sulaiman an Quraib an Sirina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala haddathatni Ummu Hani bintu Abi Thalib annaha hajarat rajulan minal musyrikin yaumal fathi fa atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat dzalika lahu fa qala qad ajarna man ajarti wa ammana man ammanti. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadatsatni, telah menyampaikan riwayat kepadaku oleh Sayyidatina Ummi Hani binti Abi Thalib, yaitu kakaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Annaha, sesungguhnya Sayyidatina Ummi Hani ajarat, telah melindungi seorang laki-laki dari musyrikin pada hari penaklukan kota Makkah. Nah, sebelum hadis ini dilanjutkan, Sayyidina Ali katakan, saya akan bunuh orang yang kamu lindungi itu. Kata adiknya ke kakaknya, saya tetap akan bunuh orang yang kamu lindungi itu. Maka datanglah Sayyidatina Ummi Hani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakarat zalika lahu, menyebutkan ya Sayyidatina Ummi Hani akan demikian kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku sudah lindungi seorang laki-laki musyrik, tapi anak Abu Thalib itu pengen membunuhnya. Apa kata Nabi? Qad ajarna man ajarti, sungguh kami lindungi orang telah engkau berikan pelindungan, kami mengamankan orang yang engkau berikan keamanan. Itu maknanya seluruh muslim zimmatum fi haddin sawa, perlindungan mereka pada posisi yang sama. Siapa saja muslimnya bisa melindungi, apakah dia budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, yang penting balik berakal. Hadis. Wabisanadikum ila qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Mansur an Ibrahim an Aswad an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat in kanatil mar'atu la tujiru 'alal mu'minin fayajuzu. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, jika adalah wanita sungguh memberikan perlindungan kepada orang beriman, fayajuzu, maka hukumnya boleh. Babun fi suhil adu, bab tentang berdamai dengan musuh. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Muhammad bin Ubayd an Muhammad bin Thawr qala hadatsana an Ma'mar an Zuhri an Urwa ibn Zubair an Isma'il ibn Makhramah qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Hudaybiyah bi bid'a ashara mi'atan min ashabi hatta idza kanu bi Dhul Hulayfa qallada al-hadaya wa ash'arahu wa ahrama bil umrati. فساق الحديث قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثانية التي يهبط عليه منها بركت به راحلته فقال الناس هل قالت القصوى مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت وما ذلك لها بخلق ولكن حبس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمة الله إلا أعطيتهم إياها ثم زاجرها فثبت وعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمن قليل الماء فجاءه بديل بن ورقة الخزاعي ثم أتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي فكلما كله أخذ بلحية والمغيرة بن شعبة قائم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيتي فرفع عروة رأسه وقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة فقال أي غدر
أولست أسأل غدك. وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حدث لنا فيه. فذكر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله. وقص الخبر. فقال سحيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما بلغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احرقوا. ثم جاء نسوة مؤمنة مهاجرة الآية فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصدقة. ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني فأرسلوا في طلبه فدفعوا إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغوا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأهل الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل قد جربت به. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد. وقرأ الآخر حتى أتى المدينة ودخل المسجد يعدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فقال: قد قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك وقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلى أمه مسعر حربي لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل فليحق بأبي بصير حتى اجتمعت منه إصابة. الله أكبر. مبروك الله. Tinggal lagi hadisnya. Hadis 2762. Diriwayatkan daripada Sayyidina Miswar bin Makhrama, beliau berkata, keluarlah Nabi SAW di zaman perjanjian Hudaybiyah fi bid'a asra mi'ah. Bid'ah itu bilangan antara 3 sampai 9, berarti 10 tambah belasan, 13, 15, 16 sampai 19 dan 100. Jadi 100 belasan dari sahabat Nabi SAW. Sehingga ketika mereka berada di Dzul Hulaifah, qalladal hadiyah, mengalungkan ia Nabi akan hewan hadiah. Hewan hadiah yang dibawa ke tanah haram itu biasanya dikalungkan dengan sendal di lehernya, kemudian ditandai ini adalah hadiah untuk tanah haram. Wa asyarah, dan Nabi menandainya.
dan Nabi ihram dengan umrah. Wasaqal hadis, beliau lanjutkan hadisnya. Qala wasar Nabi, berjalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila Nabi berada di Saniyah. Saniyah itu dataran tinggi, karena disunahkan masuk kota Makkah dari dataran tinggi, pulang daripada dataran rendah, sehingga Nabi masuk dari dataran tinggi. Allati yuhbatu alaihim minha, dataran tinggi yang diturunkan di atas mereka darinya dataran tinggi. Yuhbatu alaihim, yang diturunkan di atas mereka dari dataran tinggi, dia turun. Barakat bihi rahilatuh, duduk dengannya oleh kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengannya Nabi oleh kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah manusia hal-hal. Nah, berkatalah manusia hal-hal. Dalam kitab Bazlul Majhud tidak ada baris, tidak ada kejelasan. Dalam kitab Anul Ma'bud hilang tulisannya. Masya Allah, banyak kali hilang. Kita tahu apa artinya hal-hal? Hus. Allah, yang kosong. Nah, hus khala'atil qaswa. Qaswa itu nama unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bilang qaswa, ada bilang qaswa. Khala'at apa itu khala'at? Menoleh. Hah? Barakat min ghairi ilah. Min ghairi hillatin. Nah, barakat min ghairi hillatin, berarti beliau duduk tanpa ada alasan. Beliau duduk tanpa ada hillah. Berarti barakat lagi mananya. Khalatil qaswa, duduk unta Nabi sallallahu alaihi wasallam maratain 2 kali. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khala'at, dia tidak pernah duduk tanpa ada alasan. Wa ma dzalika laha bi khuluq, tidak adalah demikian baginya unta itu dan akhlak. Tidak adalah demikian baginya unta dan akhlak. Enggak biasanya dia begitu. Walakin habasa habisul fil, akan tetapi menahan akannya unta oleh zat yang menahan gajah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yas'alunil yawma khattatan, tidaklah mereka meminta kepadaku pada hari ini khattatan, artinya sebuah kesimpulan muhassalah, sebuah kesimpulan yang mereka mengagungkan dengannya, sebuah kesimpulan atau kesepakatan akan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, melainkan a'taituhum iyaha, aku berikan kepada mereka Quraisy akannya kesepakatan. Summa zajarha, kemudian membentak ya Nabi akannya unta. Fawasabat, maka melompat ia unta. Fa'adala anhum, berpaling ia Nabi dari mereka. Summa nazala, kemudian turun ia Nabi di Aqsal Hudaybiyah,
aqsal Hudaybiyah ala samadin. Samadin, dan satu naskah ala samalin. Nah, makna samad atau sama adalah air yang sedikit, di atas sumber air yang sedikit. Nabi turun di atas sumber air yang sedikit, itu makna samad. Qalilil ma', ada penafsirannya. Faja'ahu Budail ibnu Warqa al-Khuzai, datang kepadanya Nabi oleh Budail bin Warqa al-Khuzai. Summa atahu, kemudian datang kepadanya Nabi, yakni Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Faja'ala yukallimun nabiyya, jadilah Budail berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakullama kallamahu, tatkala berbicara, setiap kali berbicara ia Budail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhaza, dia pegang jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia pegang jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngomong tuh pegang jenggot orang. Kamu janganlah kayak gitu, kita pegang-pegang jenggotnya. Sementara Sayyidina Mughirah bin Syu'bah berdiri di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dekat dengan Nabi, bukan di atas Nabi, di atas pundak, tapi dekat dengan Nabi. Bersamanya beliau ada pedang, dan di atas beliau juga ada mighfar. Mighfar artinya baju besi. Nah, maka memukul ia Sayyidina Mughirah akan tangannya Budail dengan sendal, dengan na'li saif, sendal pedang. Kalau sendal pedang itu yang mananya itu? Na'li sandal ma yakunu asfal qurab min fidda aghiriha, yang ada di bawah sarung dari perak, itu pemisah antara hulu dengan matanya, itu namanya sendal. Maaf, tadi yang megang jenggot Nabi bukan Budail, tapi Urwah bin Mas'ud. Saya ulang. Faja'ahu Budail bin Warqa al-Khuzai, datang kepadanya Nabi Budail bin Warqa al-Khuzai. Kemudian datang pula Urwah bin Mas'ud. Maka jadi ia Urwah, kembali domir kepada yang dekat, itu aturannya. Jadilah Urwah berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia bicara dengan Nabi, dia pegang jenggotnya Nabi. Pada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah itu berdiri di atas Nabi, bersama beliau ada pedang, di atasnya beliau ada mighfar. Mighfar artinya di atasnya, kalau di atas badan itu maknanya baju besi, kalau di atas kepala maknanya pelindung kepala. Kemana mana wa alaihi ini. Pada rabayadahu, maka dia pukul tangannya Urwah yang megang-megang jenggot Nabi dengan sendal pedang, artinya pembatas antara hulu pedang dan mata pedang. Wa qala, beliau kata, akhir yadak an lihati, turunkan tanganmu dari jenggotnya. Maka mengangkat oleh Urwah akan kepalanya, lalu berkata, man hadza, siapa orang ini? Mereka bilang Mughirah bin Syu'bah. Wa qala ay gudar, ay gudar. Nah, gudar itu ucapan untuk orang yang kita jengkel samanya, bilang gudar. Ada bilang gundar. Situ apa? Gundar. Gudar. Nah,
Nah, ma'dul anil ghadir, mubalagh fi wasfi bil ghadar. Atau bisa mana ai gudar, wahai sang sang penipu. Awalastu as'a fi ghadarik, bukankah walastu adakan dan tidak aku, adakah dan tidak aku, walastu susunan kalimatnya begitu, as'a aku berusaha dalam penipuanmu. Nah, ternyata mereka punya sejarah sebelumnya. Bagaimana sejarahnya? Kenapa sampai dikatakan gudar, sang penipu? Karena Sayyidina Mughirah dulunya sahibah qauman, berkawan dengan kaum tersebut di zaman jahiliyah. Maka membunuh Sayyidina Mughirah akan mereka kaum, lalu mengambil harta mereka, kemudian dia datang lalu masuk Islam. Maka dikatakan dia sang penipu. Nah, jadi Sayyidina Mughirah bin Syu'bah berteman dengan jahiliyah. Kemudian ada beberapa orang dia jadikan teman. Kemudian dia bunuh. Setelah bunuh dia rampas hartanya. Setelah itu baru beliau masuk Islam. Nah, itulah sehingga disebut dia gudar. Gudar itu kalimatnya sewazan yang fu'al. Nah, maksudnya adalah mubalaghah. Maka berkatalah Nabi SAW, amal Islam faqad qabilna. Adapun Islam kami terima. Kalau Islamnya Mughirah kami terima. Adapun harta itu harta penipuan. Tidak ada hajat bagi kami pada harta tersebut. Fadzakar hadis, beliau sebutkan hadisnya secara lengkap. Di sini belum lengkap. Maka berkatalah Nabi SAW, uktub haza, tulis olehmu akan ini, ma qada alaihi, sesuatu yang telah memutuskan di atasnya oleh Muhammad Rasulullah, wa qassa al-khabar, beliau ceritakan ceritanya. Berkatalah Suhail waktu itu beliau sebagai utusan daripada Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa ala annahu, isi perjanjiannya sesungguhnya tidak datang dari kami, tidak datang kepada kamu yaitu ke Madinah, dari kami yaitu orang Makkah seorang pun. Wa in kana ala dinik, walaupun dia mengikuti ajaranmu, kecuali radat tahu ilaina, kamu harus kembalikan orang itu kepada kami. Itu salah satu isi daripada perjanjian. Falamma faragha min qadiyatil kitab, maka tak kala selesai ya Nabi dari isi surat, daripada kesepakatan surat perjanjian, berkatalah Nabi SAW kepada sahabatnya, kumu, bangkitlah kalian, fanharu, sembelihlah hewan hadiah kalian, sumahliku, kemudian cukurlah kepala kalian. Kemudian datanglah wanita-wanita beriman, mereka hijrah, al-ayat. Nah, wanita hijrah datang kepada Nabi setelah perjanjian disepakati. Maka melarang akan mereka oleh Allah untuk mengembalikan mereka wanita, untuk mengembalikan ia Nabi, atau mengalihkan mereka akan mereka wanita. Wanita tidak masuk di sana, sehingga perjanjian antara laki-laki dan laki-laki, perempuan tidak masuk dalam perjanjian tersebut. Walaupun datangnya setelah perjanjian disepakati, wanita kalau Islam pindah ke Madinah, Allah larang mengembalikan wanita ke Makkah dan memerintahkan ya Allah akan mereka supaya mereka bayarkan mahar. Mana-mana suaminya yang istrinya Islam pergi ke Madinah akan dibayar oleh pihak Nabi. Berapa maharnya kemarin kami bayar. Kemudian kembalilah Nabi ke Madinah. Sesampai di Madinah, waktu itu umroh gagal, itu namanya umroh Hudaybiyah. Nah, menurut riwayat yang kita bahas kemarin, umroh Nabi ada 3 pendapat. Ada mengatakan 3 kali, ada mengatakan 2
2 kali. Ada mengatakan 4 kali. Yang menghitung 4 kali adalah umrah Hudaybiyah, yang gagal ini dihitung 4. Datanglah kepada Nabi Abu Basir. Beliau seorang laki-laki dari Quraisy, yakni fa'arsalu fi talabih, mereka mengirim utusan untuk memintanya Abu Basir. Maka menyerahkan ia Nabi akannya Abu Basir kepada 2 orang laki-laki, karena janjinya begitu. Okeylah, kalian datang sini, karena Sayyidina Abu Basir melarikan diri dari Makkah, datang setelah perjanjian disepakati, sehingga 2 orang utusan Makkah mengejar Abu Basir ke kota Madinah. Sampai di Madinah bertemu dengan Nabi. Nabi katakan, kembalilah Abu Basir bersama 2 orang utusan tersebut. Dibawa ke Makkah. Pas di tengah jalan, fa kharaja bihi, keluar kedua-duanya dan Sayyidina Abu Basir, sehingga sampailah kedua-duanya di sebuah tempat namanya Zulhulaifah. Nazalu, mereka singgah, mereka makan dari korma milik mereka. Jadi Sayyidina Abu Basir numpang sebagai tawanan itu dikasih makan. Sedang anak-anak ngomong, berkata Sayyidina Abu Basir kepada salah seorang 2 laki, wallahi, demi Allah, inilah aro sayfaka hadha ya fulan jayid. Sesungguhnya aku melihat pedang kamu ini, wahai fulan, bagus sekali. Fastallahul akhar, mengeluarkan akannya pedang oleh orang lain. Yang lain mengeluarkan pedang dari sarung pedang kawannya. Betul, fajarabtu bih, aku sudah pernah mencobanya berkali-kali. Jarabtu. Berkata Sayyidina Abu Basir, arini anzur ilaih, perlihatkan kepadaku, aku ingin memperhatikannya. Nah, diserahkanlah pedang itu kepada Sayyidina Abu Basir. Fa'amkanahu minhu, maka menyerahkan ia si laki-laki akannya pedang, atau akannya Sayyidina Abu Basir darinya pedang. Fadarabah, dia penggal orang itu. Nah, hatta barat, sehingga orang itu dingin, mati. Wa faral akhar, lahirilah yang lain, sehingga dia datang ke kota Madinah. Lalu dia masuk ke masjid, ya'du, dia berlari. Berkatalah Nabi SAW, laqad ra'a hadza zu'ra, demi sungguh melihat ya Nabi akan ini zu'ra. Zu'ra itu apa artinya? Zu'ra takut, faza'an. Demi sungguh melihat ya Nabi akan orang ini akan ketakutan. Faqala, berkata laki-laki tersebut, qad qutil wallah sahibi, sungguh telah dibunuh demi Allah kawan aku. Wa inni la maqtul, sesungguhnya aku akan dibunuh juga. Datanglah Sayyidina Abu Basir ke dalam masjid, jumpa Nabi. Qad aufallahu zimmataka, sungguh telah menepati oleh Allah, memenuhi oleh Allah kan janjimu wahai Rasul. Engkau sudah menepati janji dengan Quraisy. Faqad radattani, sungguh engkau telah mengembalikan aku kepada mereka. Summa najjani Allah minhum, kemudian menyelamatkan akan aku oleh Allah dari mereka. Jadi engkau kan sudah tepati janji itu, sudah sampai di Zulhulaifah, sudah dekat ke Madinah. Sudah keluar dari Madinah, Zulhulaifah, tempat orang niat ihram dari Madinah. Di situ beliau habisi. Nah, saya diselamatkan Allah dari mereka. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waila ummi mis'ar harb, law kana law ahad." Apa kata Nabi? Wail ummi, dan malam wasal hamzah, wail ummi, wailun nimmi. Naam, kasra mim musyaddad, kalimat zam itu kalimat cacian, mengatakan akannya oleh orang Arab pada saat memuji. Naam,
wala yaksiduna ma fiha min makna dzam, tapi tidak ada makna untuk mencaci. Nah, dia kalimat cacian tapi dipakai untuk memuji, tapi enggak ada mana caciannya. Nah, bahasa kita apa kalimatnya itu? Hah? Kata kita apa? Satu kalimat cacian tapi dikatakan bukan untuk mencaci. Ada contohnya? Nah, itu makna daripada waila ummi mis'ar. Mis'ar harbin dibaca dengan kasrah mim muhmalah, yaitu i'rabnya untuk tamyiz atau hal. Itu bagi zar, bagi abizar mis'ar dan rafa, dia adalah mis'ar harbin. Nah, law kana law ahad ay biyansuruhu wa yu'adiduhu wa yunasiruhu. Itu nama orang ternyata. Abizar mis'ar. Waila ummi mis'ar harbin law kana law ahad. Sekiranya baginya ada seseorang yang bisa menolongnya. Falamma sami'a dzalika, maka tatkala mendengar ia Abu Basir akan demikian, arafa, tahu ia Sayyidina Abu Basir sesungguhnya Nabi akan mengembalikan beliau kepada mereka, maka dia keluar. Kemudian beliau mendatangi pinggir laut. Wayam falitu Abu Jandal. Kemudian lolos pula Sayyidina Abu Jandal dari Makkah, bergabung sama beliau dengan Sayyidina Abi Basir, sehingga terkumpul dari mereka isobah, satu kumpulan dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi kata-kata wailu umi mis'ar harab ini kata isyarat ternyata. Aduhai, kalau sekira mis'ar harab itu punya kawan yang membantunya. Ketika didengar oleh Sayyidina Abu Basir, kayak ini saya yang dianggap mis'ar harab, ada kawan yang menolongnya. Ini berarti saya mau dikembalikan lagi kepada Quraisy. Akhirnya beliau kabur langsung. Kalau kabur langsung kan Nabi tidak tanggung jawab lagi. Nah, akhirnya pergi ke tepi pantai. Kemudian terdengar berita Abu Jandal sudah nyusul situ, dibuatlah satu klub. Nah, mereka cari makan di mana? Daripada kafilah dagang Quraisy pada lewat, mereka rampok. Nah, itulah perampok yang beriman. Boleh kalau perampok yang begitu. Hadis. وبسندك إلى قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن قروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروة ابن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عيبة مفتوحة وأنه لا إسلال ولا إغلال. Diriwayatkan daripada Sayyidina Khalid Ibnu Ubay Zakaria menulis surat kepada Khalid bin Mi'dan, wa miltu ma'ahum. Miltu maknanya mana miltu? Ai tawajjahtu ilaih. Aku ikut menghadap bersama mereka. Pada sanaan Jubair bin Nufair qala Jubairun intalik bina. Ayo kita pergi kepada Dzi Mikhbar, yaitu salah seorang dari sahabat Nabi SAW. Fa'atainahu, kami datang kepadanya. Fasa'alahu Jubairun, bertanya kepadanya Sedina Dzi Mikhbar oleh Sayyidina Jubair tentang hudna, tentang perjanjian damai. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, satu solihuna Rum, selagi kalian akan berdamai dengan Rumawi, sulhan aminan, perdamaian yang aman, watagzuna antum, dan kalian akan memerangi, dan mereka akan satu musuh dari belakang kalian. Jadi Nabi sudah prediksi kalian damai dengan Rumawi, lalu sama-sama mengerangi musuh dari selain kalian.
Nah, cukup insyaallah. Bab fil adu yu'ta ala ghirah wa tasabbau bihim. Ya Allah ya Karim, subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.